Usaha peternakan ayam memiliki tingkat kesulitan yang rumit dan membutuhkan modal yang besar. Sebab ayam adalah salah satu hewan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain harganya yang lebih murah daripada daging, ayam bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang lezat. Terdapat beberapa KBLI yang berkaitan dengan peternakan ayam. Berikut ini adalah tips dan trik dalam melakukan usaha peternakan ayam. Berikut adalah perbedaan ayam kampung dan ayam boiler. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Selamat menyaksikan video dari kami terkait dengan usaha peternakan ayam. Bagi sebagian orang, usaha peternakan ayam memiliki tingkat kesulitan yang rumit dan membutuhkan modal yang besar. Sebab, pemiliknya harus rajin merawat dan memberi pakan ayam sehari-hari agar ayam tetap dalam kondisi sehat. Padahal, di balik kekhawatiran tersebut ada keuntungan besar yang menanti lo sahabat Hakim Membaca. Wajar saja, sebab ayam adalah salah satu hewan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain harganya yang lebih murah daripada daging, ayam bisa diolah menjadi berbagai macam masakan yang lezat. Sebelum membahas KBLI apa saja yang terkait dengan usaha peternakan ayam potong, sesuai dengan video kami sebelumnya terkait dengan jenis usaha UMKM populer di tahun ini, kami telah menyarankan sebaiknya bentuk badan usaha yang nantinya dimiliki oleh sahabat Hakim Membaca adalah berbentuk perseroan terbatas. Untuk memahami kenapa perseroan terbatas, sahabat Hakim Membaca dapat menonton video kami sebelumnya. Terdapat beberapa KBLI yang berkaitan dengan peternakan ayam, yaitu KBLI 10120 yang merupakan kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, yang dapat dilakukan oleh UMKM dan usaha berskala besar. Perizinan yang wajib untuk dimiliki adalah NIB, sertifikat standar dan sertifikat halal. Sedangkan perizinan tambahan seperti sertifikasi nomor kontrol veteriner dan registrasi produk hewan. KBLI berikutnya adalah 01461 tentang budidaya ayam ras pedaging. Untuk UMKM dengan risiko rendah, perizinan yang harus dimiliki adalah NIB dan sertifikat standar. Dan untuk skala usaha besar dengan tingkat risiko tinggi, memerlukan NIB dan izin. Sedangkan perizinan tambahannya seperti pelayanan jasa laboratorium veteriner dan kompartemen bebas atau bebas kasus penyakit hewan. KBLI yang terakhir adalah KBLI 47214 yaitu usaha perdagangan eceran hasil peternakan, di mana KBLI ini dapat digeluti oleh UMKM dan usaha berskala besar, dengan tingkat risiko rendah. Adapun perizinan yang wajib dimiliki adalah NIB dan sertifikat halal. Sedangkan perizinan tambahan, yaitu sertifikasi nomor kontrol veteriner dan registrasi produk hewan. Berikut ini adalah tips dan trik dalam melakukan usaha peternakan ayam. Menyiapkan modal dan mencari investor. Modal adalah hal paling mendasar yang harus disiapkan sebelum memulai usaha apapun, termasuk usaha ayam potong. Karena biaya untuk memulai usaha ayam potong cukup besar, maka kamu harus menyiapkan modal yang cukup dari awal. Beberapa hal yang perlu dibiayai dengan modal besar di awal adalah pembelian lahan dan pembangunan kandang ayam, pembelian bibit ayam, pembelian pakan, vitamin, dan obat-obatan, biaya listrik dan air. Persiapkan tempat untuk bisnis ayam potong. Tempat yang digunakan untuk kandang ayam tidak boleh sembarangan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, sebelum Anda mencari bibit ayam, persiapkan terlebih dahulu tempatnya. Pertimbangkan beberapa hal berikut saat memilih lokasi kandang ayam. Dekat dengan suplai air bersih, jauh dari pemukiman padat penduduk. Memiliki drainase dan sirkulasi udara yang baik, terhindar dari potensi banjir, mudah diakses transportasi. Setelah menemukan lokasi yang ideal,
Selanjutnya mempersiapkan kandang. Pastikan kandang dibuat dengan bahan yang kuat dan tahan lama. Ukuran kandang juga harus disesuaikan dengan jumlah ayam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain kandang ayam potong, yaitu cukup luas untuk pertumbuhan ayam, ventilasi dan pencahayaan yang baik, lantai kedap air dan mudah dibersihkan, tersedia tempat pakan dan minum, fasilitas pencegahan penyakit. Memilih bibit unggulan. Untuk memulai bisnis peternakan ayam hendaknya harus memilih bibit ayam secara hati-hati. Memilih bibit ayam secara sembarangan akan berdampak pada kerugian yang besar. Bibit dengan kualitas baik berperan dalam menciptakan keberhasilan ternak. Dalam hal ini, bibit unggul memiliki peran lebih dari 60% dalam keberhasilan ternak. Lakukan perawatan dengan maksimal. Memelihara ayam untuk bisnis usaha ayam potong atau broiler tidak semudah memelihara ayam kampung, karena jenis ayam ini mudah mengalami stres dan mati mendadak. Oleh karena itu, Anda harus memeliharanya dengan penuh perhatian dan perawatan yang maksimal. Berikut adalah perbedaan ayam kampung dan ayam broiler. Dari tekstur daging. Yang membedakan kedua jenis daging ayam ini terletak pada teksturnya. Daging ayam kampung memiliki tekstur yang liat dan cenderung lebih alot daripada ayam broiler. Agar daging ayam jenis ini bisa menjadi empuk dan matang dengan sempurna, maka perlu waktu yang cukup lama dalam memasaknya. Beberapa masyarakat memilih untuk melakukan proses ungkep terlebih dahulu sebelum menggorengnya agar daging bisa menjadi lebih empuk. Perbedaan ayam kampung dan ayam broiler berikutnya adalah dari warna daging ayam. Perbedaan antara daging ayam broiler dan ayam kampung selanjutnya adalah dari tekstur dan warna dagingnya. Warna daging ayam kampung juga cenderung lebih gelap atau merah dibandingkan dengan ayam pedaging. Sementara itu, daging ayam broiler memiliki warna daging yang sedikit lebih terang dan pucat. Ukuran daging ayam. Perbedaan selanjutnya terletak pada ukuran masing-masing jenis ayam. Daging ayam broiler atau ayam pedaging biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar, lebih gemuk, dan lebih tebal. Daging ayam kampung cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ayam broiler. Selain karena lebih aktif bergerak pada saat masih dalam kondisi hidup, proses pemeliharaan ayam jenis ini juga terlaksana dengan lebih bebas dan tidak secara spesifik bertujuan untuk produksi daging ayam. Ayam kampung dinilai lebih sehat karena kandungan lemak yang lebih sedikit. Namun, ayam broiler juga tinggi akan kandungan protein. Secara spesifik, pada setiap 100 gram daging ayam broiler, terdapat 295 kal energi, 37 gram protein, dan 14,7 gram lemak. Kemudian, pada setiap 100 gram daging ayam kampung terkandung sebesar 246 kal energi, 37,9 gram protein, dan 9 gram lemak. Perbedaan harga ayam kampung dan ayam broiler. Umumnya harga ayam kampung akan jauh lebih mahal. Hal tersebut karena ayam kampung memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses berkembang biak, yakni sekitar 6 bulan. Sedangkan, ayam broiler siap dijual dalam waktu sebulan. Makanya banyak peternak ayam yang fokus mengembangbiakan ayam broiler daripada ayam kampung. Pahami harga pasar pada bisnis usaha ayam potong. Pemahaman harga pasar bertujuan untuk menentukan harga jual daging ayam, sehingga Anda dapat bersaing di pasaran. Beberapa faktor yang membuat usaha ayam paling menguntungkan daripada usaha ternak lainnya, yakni 1. Permintaan pasar terhadap produk ayam cenderung stabil. 2. Adanya sarana distribusi yang tersebar, mulai dari pasar tradisional, supermarket, pedagang sayur keliling, hingga warung pinggir jalan. Tentukan jenis model bisnis Anda. Bisnis ternak ternyata memiliki dua jenis, yaitu bisnis mandiri dan kerjasama. Bisnis mandiri merupakan bisnis yang dijalankan secara pribadi, baik dalam pengelolaan maupun dalam penjualan. Sedangkan bisnis kerjasama dilakukan sedikitnya oleh dua pelaku bisnis yang terdiri dari pengelola dan penjual. Sahabat Haki membaca dapat menentukan terlebih dahulu apakah akan menjalankan bisnis secara mandiri atau bersama dengan pelaku bisnis lain. Sekian informasi mengenai usaha peternakan ayam. Semoga video ini memberikan informasi dan edukasi kepada para sahabat Haki membaca terkait usaha kreatif yang menguntungkan. Serta video ini dapat menjadi inspirasi bagi para sahabat Haki membaca dimanapun berada yang ingin melakukan usaha tetapi masih bingung mau usaha apa. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.